dengan channel saya Sofi Arbe. Fighting Untuk hari ini channelnya itu kita buat konten yaitu permainan quiz. Apa Bu Vira? Question and answer. Nah, itu dia pemirsa. Gitu ya. Untuk lebih lanjutnya, cekidot. Pipa layu gambreng. Bu Gita. Kopi ya. One question, one people. Awas. Oke. Satu pertanyaan. Siap. Pernah merasa jengkel enggak satu sama lain? Dari siapa dulu? Pernah. Dari siapa dulu ini? Semuanya? Kabeh Satu. Dari Bu Rizky. Jengkelnya Pernah merasa jengkel atau enggak sama Satu sama lain. Jawabannya so pasti pernah. Nih sama Bu Rizky nih ya. Yang paling jengkel sama Bu Rizky itu kadang datang siang guys. Yang lainnya enggak. Kalau Bu Vira ini guru bahasa daerah, paling jengkelnya kalau Bu Vira diem, saya takut gitu. Kalau Bu Sofi paling jengkelnya nggak ngomong lengkel gitu ya. Ini sudah ciri khasnya, jadi lengkel. Itu jengkel sama diri saya sendiri pernah, tapi rahasia. Oke, next. Ayo next. Kita buang ya guys. Dua. Yuk kita. Pipa dulu. Pipa layung gambreng. Gambreng. Ini kocok. Aku. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa ya pertanyaannya? Apa ya? Paling nggak kuat nahan ketawa kalau titik-titik di sekolah. Ayo, paling nggak kuat nahan ketawa. Apa ya? Saat di sekolah. Saat di sekolah. Pernah digombalin siswa. Nggak bisa nahan ketawa. Karena image matematika itu harusnya kan tegas. Horor. Jadi karena siswa itu tiba-tiba bilang, Bu Rizky, iya kenapa? Bu Rizky kok bisa cantik? Langsung saya tidak bisa menahan ketawa. Karena guru matematika biasanya Kalau guru matematika harusnya tegas, jadi tidak boleh ketawa-ketawa, tapi itu saya tidak bisa menahan ketawa. Oke, mantap. Oke, lanjut. Terima kasih Bu Rizky. Lagi. Masih banyak pertanyaannya, guys. Nggak usah humpimpa lagi. Humpimpa layung gambreng. Bukan. Kok ya komen sing apa ya? Bu Audio susu Bu kita ambek aku tok iki. Karena wes. Enggak apa-apa wis. Itu ngomong bahasa Indonesia mau bahasa anu ya. Itu pertanyaan kok ini. Siapa yang paling jahil di antara kalian? Kalau di antara berempat ya yang paling jahil itu enggak ada yang jahil. Karena yang jahil enggak ada di sini. Betul. Siapa kawan dia? 1, 2, 3. Pak Dia harusnya ikut sekarang. Karena dia paling jahil, enggak ikut. Kita enggak suka Lagi sibuk guys di sawah. Ngaret. Banyak ngaret guys. Kocok lagi. Hompimpa dulu. Iya, maksudnya hompimpa dulu. Hompimpa layung gambreng. Ya. Mungkin kulit saya gelap jadi Anda terlihat kalau saya Mana ini? Ayo pas banget. Oke. Aku rek turun. Iya, aku Nah lo. Aku bagi pertanyaan lo ya. Sebagai pertanyaan Bu Viro pilih. Pasti Bu Viro sudah tahu pertanyaan semua ya. Enggak, kok tepak aku. Iya, apa iki? Sebutkan 3 kebaikan yang ada pada diri kamu. Ya, harus pede Bu, harus pede. Apa ya? Kebaikannya Bu? Pertama, mungkin sama anak-anak gimana? Apa ya Bu? Ya, kebaikan diri sendiri memang sulit ya. Iya. Kebaikan itu
pakai. Kejelekan banyak, kebaikan juga banyak dong pastinya. Sebenarnya Yang Bu, tapi menilai kan saya, orang lain. saya merasakan kebaikannya kita kan orang lain. Iya, Deng, iya betul kejelekan. Apakah dirubah saja dari kebaikan jadi kejelekan? Oh Pertanyaannya? ya, itu boleh, boleh. Jadi Oke, pertanyaan jadi sekali niatnya, lagi. mohon maaf, niatnya saya itu menjebak ya, ternyata saya yang kena jebak. Ayo dirubah aja, sudah dirubah. Biar Ya, Bu. introspeksi diri. Iya. Ayo Itu enggak dirubah. apa-apa sih kan tantangan ini menyebutkan Iya, kebaikan. jadi Bu ya. Iya, Oh, iya, enggak apa-apa. Terus banyak tawar boleh orang Kebaikan, mana. kebaikan. Seenggaknya kan tadi, oh aku ternyata api yo, ngono yo. Apa ya? PC lah PC. Pertama, Bukan kebaikan sih, mungkin kelebihan ya. Ya, Apa apa ya? apa Sama duluran itu. Iya ya. ketuluran. Kalau kelebihan mungkin murah senyum, asik. Oh, beras hijau. Jadi dia kalau senyumnya murahan guys. Kalau nggak Berarti pas Iya. Seperti yang saya bilang tadi itu bukan Bu Viro. bukan. habis menang toh ya diam saja itu sangat menakutkan berarti ya. Iya, horor memang. horor. Memang. Dua. Sabar, sabar mungkin ya. itu. Sabar. Sabar bener. Nah, soalnya waktu anu biar arah. Di antara kita memang dia yang paling sabar. Sebenarnya enggak, sebenarnya semuanya sabar, cuman sabarnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing Iya, gitu. Terakhir, Bu Viro. Terakhir. Tiga. Oh iya. Deng 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 Enggak, Bu. deng 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 deng. Oh ya Allah. Enggak, mungkin cuma dua itu aja ya. Oh, enggak ada. Enggak. Satunya. Tiga. Satunya saya masih belum menemukan. Tiga. Saya masih belum kebaikan. menemukan. Iya. Belum Mungkin- menemukan, Bu. Mungkin ada yang mau Saya tahu. jawab. Apa Bu? Setiap bulan Bu Viro selalu memberikan sumringah. Kelebihan sabar. Oh, saya tahu. Karena sumringah itu sudah kewajiban, bukan kebaikan ya. Saya itu paling suka nyuruh orang-orang nabung. Iya. Salah satunya saya pemirsa. Dipaksa. Saya dituntut disuruh menabung sama Bu Viro. Jadi itu tiga Untuk kebaikan. kebaikan. Nah, saya pertama murah senyum. Murah senyum. Kedua, Sabar. Ketiga, bikin orang sumringah. Nah, dan menabung. Memaksa lebih tepatnya. Memaksa untuk menabung. Nah, sudah ya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Yuk, Bu Gita, kita home pimpa lagi. Pimpa. Balik ke YouTube. Om pimpa alayum gambreng. 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 Aku kok gak ono. Aku tetap ada posisi. Ya Allah. Jadi sama dibantu ngopi ya itu. Apa lagi? Situ ae. Kayaknya aku udah deg deg Bu Viro. Iya. Deg Bu Viro. Jeng 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 jeng. Apa? Apa yang membuatmu betah atau kerasan di SMA Marif Jombang? Seharusnya pertanyaan itu buat Bu Riz. Iya. Sajane yes, ya Allah, tepat nang aku. Tempatnya buik. Bu Viro gak ngomong. Kali Gini saya aja. berlinangan air mata kalau Nah, menjawab. gini aja. Untuk pertanyaan ini one question one people. Ya. Oh, iya, iya. Satu pertanyaan Oke. semua yang jawab. Jawab. Oke. Oke, sepakat. Bu Sofi ben ngomong, sakno gak ngomong. Iya. Iya, kurang tepat rek, kurang. Ayo, Mulai Bu Gita dulu. kita mungkin. dulu. Oke, dari saya dulu ya, tapi Iya. tak iklan. Oke. Saya dulu sudah ya. Pertanyaannya saya ulangi sendiri. Apa yang membuatmu betah atau kerasan di SMA Ma'arif Jombang? Oke, saya ya. Oke. Jadi apa yang yang membuat saya betah dan kerasan di SMA Ma'arif Jombang? Jadi pertama kali saya masuk ke sini itu saya sudah merasakan bahwa aura-aura SMA Ma'arif Jombang itu sangat menyatu dengan saya. Begitu. Dan saya melihat dari guru-gurunya juga
pertama masuk di sini juga enak-enak, apalagi maksudnya bukan enak apa ya? Bukan nanti makan. Iya bukan. Aduh, Bukan nanti makan. diajak ngobrol tuh enak, guru-guru yang tim senior juga, tim dari muda-muda juga, dan juga di sini gurunya nggak neko-neko ya gitu. Jadi saya sukanya seperti itu. Dan juga kekompakannya dong yang saya suka di sini gitu. Dah. Oke, yang selanjutnya Bu Rizky. Baiklah, Kita nafas dulu Bu Rizky. saya mau minjem pertanyaannya. Oh, untuk guru tak sore. Ayo. Apa yang membuatmu betah atau kerasan di SMA Maarif Jombang? Yang pertama, ketika saya pertama kali datang ke sini, orang-orangnya sudah welcome dan tidak memandang saya seakan-akan kayak orang asing. Jadi kayak sudah gimana ya, Keluarga. sudah pokoknya keluarga welcome banget gitu loh pokoknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seiring berjalannya waktu, saya sebenarnya punya pemikiran kalau takut kira-kira iso nggak ya berbaur dengan lingkungan baru, Bisa gak beradaptasi? beradaptasinya bagaimana, bisa ndak kayak gitu. Pikiran-pikirannya tuh sempat melayang-layang di pikiran saya, terngiang-ngiang. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, saya di sini sudah berapa tahun? 3 tahun. Ternyata semuanya enak, lingkungannya enak, kemudian tempatnya juga enak, udaranya juga enak karena masih banyak-banyak pepohonan. Asri ya Bu Kemudian ya? asri, kemudian guru-gurunya juga semuanya itu welcome, tidak maksudnya tidak ada sindiran-sindiran pedas yang pernah saya dengar di telinga saya. Tuh. Kita kan sama-sama ya Bu Rizky. Iya. masuk ke sini Nah, gitu ya. itu. Jadi kita bisa merasakannya itu sama-sama karena kita bareng masuk Ya, ke sini. betul. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga siapa dulu, Bu Gita apa saya dulu, Bu Vira sudah. Bu Vira. Bu kita Apa yang membuatmu betah atau kerasan di SMA Maarif Jombang? Ya, yang paling utama adalah lingkungannya ya, lingkungan kita, terutama kan kita sebagai tendik ya, tenaga pendidik. Terutama tuh lingkungan ya Bu ya. Mm. Yang dirasakan Bu. Iya, lingkungannya nyaman, terus apa ya, positif banget. positive vibes. Pertanyaannya, apa yang membuatmu betah atau kerasan di SMA Maarif Jombang ya? Yang paling utama adalah lingkungannya. Lingkungannya itu sangat positif. Kalau bahasa gaulnya apa Bu Rizky? Positive vibes. Betul itu. Dari ke Vibes. Sempat terpikir karena terlalu nyaman dengan lingkungan yang sekarang, sempat terpikir takut kehilangan teman-teman rekan kerja, rekan seprofesi sejawat. Itu bukan hanya saya yang takut kehilangan, tapi saya sendiri juga takut kalau suatu saat nanti saya yang harus pergi dari SMA Maarif Jombang ini. Dan sepertinya pasti ada yang akan menghilang dan ada yang akan kehilangan, itu ada. Makanya ya bagaimana ya? Ya Allah. Jalannya hidup seperti ini. Semangat untuk Semuanya. Baik, Bu Gita. kalau misalkan nanti, bentar Bu, nanti kalau misalkan ada yang menghilang, jangan lupa sama SMA Maarif Jombang. Semoga juga tidak dilupakan. Betul, amin. Silaturahmi. Iya betul, Tetap silaturahmi. silaturahmi intinya ya katanya Bu Gita. Iya, betul. Oke, Sudah selesai Bu Gita. Sekarang Bu Gita. 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 Kita kedatangan bintang tamu, guys. Mas Labib Mustafa. Kamil. Oh iya, nak Kamil. Bukan gubernur Gubernur Jawa Barat. Betul, Kamil. Oke, pertanyaannya mudah jawabnya sih. Apa yang membuatmu betah atau kerasan di SMA Maarif Jombang? Nyaman. Kedua, semua gurunya sederhana. Jadi saya nggak perlu bersaing apapun Dan menjadi diri sendiri. dan menjadi diri sendiri. Tidak perlu berpura-pura. Sudah seperti rumah sendiri karena semenjak 2011 sampai 2022 saya sudah di SMA Maarif Jombang. 11 tahun. Jadi tahu bagaimana perkembangannya, terus usaha kerasnya para dewan guru yang ingin semaju lebih baik lagi itu. Tentunya itu sih yang bikin kerasan.
untuk ke lembaga lain atau kemana masih belum ngelirik karena sudah klik ya. Semoga saja saya terus di sini sampai semaju berkembang pesat. Amin, amin, Amin. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada yang lagi. Oke, Ya. next. Karena Bu Sofi belum ada dari tadi, sekarang langsung Bu Sofi. Ya. Ada sisa berapa itu teman-teman? Lima. Oke deh, gak usah hobi empat. Bimpa, Ini kesuwen. pertanyaan saya ini berarti. Iya betul. Iya, no. Oh my god, ya Allah, ya Robi. Bawa teman. Sebutkan satu kelebihan dan satu kekurangan yang ada pada dirimu yang tidak diketahui oleh orang lain. Aduh, sekarang tahu. Akhirnya jadi tahu dong, pemirsa. Sebutkan satu kelebihan dan satu kekurangan yang ada pada dirimu yang tidak diketahui oleh orang lain. Belum, maaf ralat ya, bukan tidak tapi belum, yang belum diketahui. Yang belum diketahui oleh orang lain. Toh. Rahasia berarti. Rahasia. Layar Bu berarti Di Bu. layar. Tapi karena ini sudah kita sudah mulai on the YouTube. ya. Ya Allah, Iya. pertanyaannya ini yang bikin Bu Vira pemirsa. Kenapa mau buat pusing? Seperti saya itu mau wawancara interview pekerjaan ini kategori kerjaan. Ya apa ini? Sebutkan satu kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirimu yang tidak diketahui oleh orang lain. Kelebihan. Kelebihan saya sih yang belum pernah diketahui oleh orang lain. Seriku ya, kata saya ya. Ya. Itu saya tuh pede. Saya tuh nggak insecure. Nggak insecure ya. Nggak Pede insecure. kata saya sih ya. Meskipun saya tuh kadang orang sih nggak bisa, tapi saya tuh bisa gitu. Pede sih. Ya, pede. Kelemahan, kekurangan. Iya, Kekurangan saya kekurangan, itu kekurangan. sih, saya tuh kekurangannya gupuh. Apa ya bahasa Jawanya gupuh? Iya. Bahasa Maduranya gupo. Bahasa Indonesianya apa ya? Buru-buru. Terburu-buru. Panik. Panik. Saya tuh panik. Ya, itu kekurangan saya sih. Tapi kayaknya tahu kekurangan saya kalau panik itu semua orang tahu ya. Ya mungkin apa Bu yang rahasia di balik Apa ya layar lagi gitu ya? Misalkan tiba-tiba kentut. Iya Bu. Atau Gak bisa nahan kentut. kentut di tempat umum dengan beberapa tips, misalkan kentut sambil teriak gitu Bu. Pernah kawan, saya seperti itu kawan-kawan. Mohon maaf, saya juga pernah, mohon maaf. Setiap Dengan orang mengalih- pernah. dengan mengalihkan ya, berarti Ya. bukan lagi rahasia ya. Oh, kekurangan ya? Ya itu sih gopo, Tergesa-gesa. kesah itu sih kalau ada apa-apa. Nangisan sudah tahu. Sudah tahu. Nangisan. Terus apa lagi ya? Kekurangan saya mungkin suka marah-marah, egois. Bukan egois. Emosian. Tahu ya? Kabeh kekurangan tahu deh. Semua kekurangan saya tahu. Jadi gak ada yang gak tahu semua. Ya pemirsa. Menurut saya beres ya. Ya. Oke. Beres ya. Beresin. Ya apa tebak iki? Tinggal 4 pertanyaan lagi. Pas, Pas ya. pas. Ditupluk ta? Oke. Tupluk ya, Bu. Wes gak padane karo ya. Allah, saat kamu marah, kamu memilih untuk diam atau meluapkan kemarahanmu saat itu juga. Oh, kok cocok banget. Iya, suka kamu Anggrek. Oke, yang pertama. Karena saya sering marah, jadi saya pernah melakukan kedua-duanya. Kadang diem dulu, kadang langsung meluapkan. Oke. Kalau diem itu karena saya tidak kuat menahan air mata. Jadi kalau marah itu biasanya beriringan dengan air mata. Betul. Kalau misalkan nanti saya langsung marah pada saat itu, saya tidak jadi marah tapi jadinya nangis, mewek, semewek-meweknya. Makanya saya lebih memilih diam dan menenangkan diri. Itu yang kedua, meluapkan kemarahan. Kalau saya itu marahnya tapi tidak terlalu marah, jadi bisa dibilang marahnya cuma acting. Nah, jadi misalkan kayak anak-anak berbuat salah, itu saya marah, tetapi saya hanya marah acting. Saya bisa langsung meluapkan langsung pada saat itu juga. Tapi kalau benar-benar marah, saya lebih baik diam karena tidak jadi marah, malah jadi nangis sendiri. Menangis dengan emosi yang membara-bara. Gitu. Karena saya sering marah, jadi dua-duanya pernah semua. Tapi klarifikasi ya, maksudnya acting itu marahnya nggak bohongan, Enggak beneran bohong, beneran. beneran. Cuma selesai lupa, enggak Cuma dendam. nggak yang tidak terlalu mendalam. Marahnya tidak terlalu banget. Jadi biasalah standar marahnya. Ya, kalian yang pernah dimarahi Bu Rizky, Nah itu beneran, tetapi saya belum terlalu bukan marah. acting. Iya. Emosi, cuman saya masih bisa menahan. Jadi
saya bisa acting nggak nangis. Begitu. Lek sampean sudah pernah bikin Bu Rizky nangis, wah Nah, itu berarti marah beneran. Sampai menusuk ke dalam hati dan relung jiwa. Wah, itu Bu Rizky sudah bilang sendiri, wes. Oke. Oke. Bagus. Jawabannya panjang lebar Iya, dan tinggi. volume dong. Oh iya. Iya, volumenya terlalu tinggi nih, Nah, stereo. sekarang Selanjutnya Selanjutnya adalah Bu Viro. Bugita. Oh, Bugita dulu. kita Oke. Awas Ibu. Seberapa tahukah kamu dengan sifat orang-orang di sekitarmu saat ini? Tahu banget sih ya. Karena satu tahu, Bu? tahu dong. Saya, Pasti Viro, dong. Bu Rizky. Tahu. Karena terlalu semuanya. terlalu Karena lama bersama. bareng-bareng. Terus Jadi sering komunikasi juga. Terus kita kalau marah dan kita nesu-nesuan itu hampir enggak pernah karena semuanya saling melengkapi. Iya, Dan Tapi itu yang nesu sih pernah, saya malah iya, yang banyak. iya, cuma kan kita tapi saling kan ada melengkapi. jarno, Bu, kasih Enggak kita semakin balas nesu. Nah, seperti itu. ya Jadi wes tahu lah, paling Bu banget. Sofi saya anu. Terus tahu keadaannya. Gitu kan. Jadi enggak heran ya kalau kita berempat dan beberapa guru yang lain itu memang enggak pernah bertengkar karena kita tahu Ya, makanya- keadaan satu sama lain. Jadi enggak makanya hanya saya yang Itu yang bikin memahami. betah di Semaju, guys. Iya guys, seperti itu. Jadi kalau marah itu dibiarkan, enggak tambah dimarahin. Nggak tambah balik. digongi gitu. Terus kita nggak pernah menjelek-jelekan satu sama lain walaupun kita memang ada kejelekannya gitu. Jadi memaklumi. Kalau karena menjelek-jelekan kadang di depan, jadi langsung aja. langsung to the point. Kalau nggak gitu bareng-bareng. Kayak Nggak biasanya sih. yang sering ini gini. Duh, ojo ngengkel. Duh, ojo emosi. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang Bu Viro diem jujur nggak akan ada yang berani musiknya gitu. Kalau Bu Sofi ya memang karakternya seperti itu ya. Jadi kita biasa-biasa aja kalau ngobrol kayak gitu. Iya, Itu sih. Jadi tahu kayak- banget ya Bu Gita ya. tahu banget semuanya, tahu banget gitu. Fase sak gerak-gerik. Matanya kedip pun saya tahu. Karena sudah tahu masing-masing, jadi harap dimaklumi kalau misalkan ada sedikit apa ya kesalahan ya. Iya. Nah, ya Bu. Pasti langsung dimaafkan kok Bu, insya Allah langsung dimaafkan. Nah, yang Nggak bikin usah nunggu menyakitkan. lebaran sudah Paling dimaafkan. pengen buka. Mari ngono. Oh ya wis. Oh iya, Bu kah? Iya. Kan ngono, Bu. Terus ada satu lagi yang bikin kita makin betah sama Jombang. Setelah itu pasti ada salah satu salah dua guru Islamar Jombang mengingatkan langkah kita kalau kita salah. Gitu. Oh iya. Terus ndak bilang kalau lagi mengkritik misalkan, jadi caranya itu slow banget sehingga kita merasa nggak dijudge, oh kamu salah gitu, nggak. Semaju nggak ada yang kayak gitu, jadi semuanya itu ngomonginnya itu dengan slow gitu, jadi saya perasaan ya kok sudah Betul. lanjut Oke. Saya terakhir, Des. Saya ini karena saya membuat ini tujuannya dijawab oleh semuanya karena supaya bisa memotivasi Bu Viro orang dijawab lain. semua. saya kan dijawab guys. Oh, ini segala Bu Viro. Oh, gimana? Iya. Apa itu Nanti. lanjut Sabar ya. Iya. Pertanyaannya adalah prinsip dalam menjalani hidup. Wow. Ini kan pertanyaan. berat, motivasi guys. untuk Berat, orang lain. guys. Prinsip Berat. untuk menjalani hidup. Oh Allah. Kok serius teman pertanyaannya? Iya, Dalam banget, dalam sangat seperti dalamnya apa? Apa? Laut Samudra. Marcelo. Cintaku padamu. Oke, dari siapa dulu? Bu Sofi. Wow, saya dulu. Iya. Mana? Kak Ili pertanyaannya. Prinsip dalam hidup. menjalani hidup. Prinsipku dalam menjalani hidup. Prinsipku dalam menjalani hidup. Saya sekarang sudah berjuang menjalani hidup itu ya. Apa yang dinamakan hidup itu sudah saya lakukan sekarang ini. Betul. Ya, Bu Rizky? Betul. Jadi prinsipku sekarang itu menjalani hidup kuncinya satu adalah sabar, ikhlas. Tapi sabar sama ikhlas itu sulit banget sulit sekali untuk dijalankan. Tapi kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, yang paling mulia kita harus menerjangi atau melewati dan harus menelan dengan paksa apa itu sabar sama ikhlas, karena itu kunci dalam kita mengarungi kehidupan ini. Karena ujian itu pasti akan selalu ada pada kita. Kalau ujian itu berhenti kalau kita sudah meninggal. Jadi kuncinya untuk menjalani hidup itu ya sabar, ikhlas, dan memaafkan itu.
Terima kasih Bu Nyai. Kasih. Gitu ya. Juga keberuntungan. Itu dari saya. Menjadi pencerahan. Nah, Ya, Dua-dua yang lagi galau. karena hidup itu penuh ujian, teman-teman, ya. Kalau kita sudah meninggal, stop ujian itu tidak akan menghampiri kita. Karena ujian masing-masing itu beda-beda. Saya beda, Bu Viro beda, Bu Rizky beda, Bu Gita beda. Karena kita itu memiliki kemampuan masing-masing. Jadi ujiannya masing-masing berbeda. Begitu. Oke, Sangat lanjut. memotivasi dan menginspirasi Sudah, sekali lanjut. ini. Mantang Bu jeru Bu. Lanjut, pertanyaannya jeru. Jawabannya kudu jeru. Iya, tanya jeru, jawabannya jeru, tak iki nggak nyampe kok gak utek. Aku mari ini. Begitu. Enggak ya. Loh, kita lagi. Iya. Kita Langsung ya. Kita. Prinsip hidup harus bermanfaat buat orang lain karena saya sejak SMA ya karena betul. saya menemukan Bermanfaat. jati diri itu masa SMA di SMA Arif Jombang ini. Ya betul. Tujuan hidupnya itu bermanfaat buat orang lain. Sehari saya merasa tidak bermanfaat buat orang lain, malam pasti nangis. Wah, Sehari ini tadi saya bermanfaat buat orang lain enggak gitu. Buat orang lain itu Sampai siapa begitu ya, aja, Bu Gita ya? entah buat anak saya sendiri, suami apa gitu. Ketika saya sakit nggak bisa bangun, saya merasa merugikan orang lain. Itu masa-masa saya sedih. Jadi saya berusaha saya nggak sakit biar bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi kuncinya bermanfaat ya. Katanya ada istilah ya Bu Rizky, bermanfaat kalau orang sudah bisa bermanfaat untuk orang lain. sebaik-baiknya manusia itu kuncinya. adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Orang lainnya Oke. itu. Tapi kalau saya sudah nggak bermanfaat, mending saya matikan, Oh guys. iya, ya betul. Seru kan? Seru sekali, guys. Dalam kan jawabannya. Dua-duanya sangat Sangat seru dan menginspirasi. Bermanfaat ya, bermanfaat. Terus untuk Bu Rizky. Rizky dulu. Prinsipnya Rizky. melakukan sesuatu yang terbaik, Terbaik. jadi berusaha semaksimal mungkin yang Semaksimal terbaik mungkin. dan jangan mendengarkan omongan-omongan negatif. Ya. Itu bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri karena saya sudah berusaha untuk melakukan terbaik, tapi karena ada beberapa faktor yang menurut saya itu negatif, akhirnya saya jadi kayak iso nggak yo aku yo, iso nggak yo. Bisa nggak ya? Jadi melakukan yang terbaik dan jangan mendengarkan hal-hal negatif dari lingkungan sekitar yang misalkan kan kita semua enggak selalu dalam lingkungan yang baik, maksudnya dalam lingkungan yang positif. Ada kalanya kita dalam lingkungan yang negatif, misalkan negatif vibes misalkan. Nah, itu kita harus benar-benar mempunyai tameng yang kuat supaya kita tidak jadi negatif juga gitu. Karena itu Jadi juga harus berpengaruh sama Kesehatan mental. kesehatan mental Iya, jiwa kesehatan ya. mental. Kadang orang itu insecure karena berpengaruh sama omongan orang. Ya kan, kayak gitu. Sebenarnya pede, Ya, tapi kadang-kadang tapi omongnya karena ada omongan orang muncul jadi insecure. Dari awalnya Pede. pede jadi insecure gitu. Ya betul. Yang penting Bermanfaat. setiap orang harus bisa membedakan Iya. mana yang kritikan, saran, dan menjatuhkan. ya betul. Tuh, memang sekarang itu lagi marak ya orang-orang Mengganggu kesehatan mental. Nah, itu sehingga ya wis kayak Tidak memberikan saran, tetapi hanya pengen menjatuhkan. Iya. banyak. Kalau menurut saya pribadi, lebih baik kita misalkan ada orang yang kurang misalkan kurang baik kerjanya atau apanya, mending kita ngasih saran. Misalkan buat kayak gini gimana ya? Jangan malah aku mau gak iso kayak ngono. Nah, itu beda kan, maksudnya kita Beda. kamu jangan kayak gitu sama misalkan kamu jadi kayak gini kayaknya lebih bagus. Nah, itu kan beda. Betul banget. Mending menasehati daripada menjatuhkan. Kalau misalkan tidak bisa menasehati ya sudah, mending diam. Diam saja ya Bu ya. Kita tidak tahu keadaannya orang lain itu berusahanya kayak gimana untuk mencapai itu. Betul, betul. Jungkir wali kita nggak tahu. tahu. Yang nampak kan hanya yang mungkin yang enak-enaknya saja. Betul. Ya wis enggak Karena usah. kan nggak mungkin kita pamer kesusahan, guys. Iya, Kan kita selalu pamer kebahagiaan. Oh, Iya, aku pernah dengar yang dia. Kita kesusahan terus usaha kita itu tidak mau dipamerkan ke orang lain, tapi kita mau memamerkan keindahan. Tapi karena pada dasarnya manusia itu suka kan yang indah-indah, yang senang-senang kan suka. Gitu. Jadi ngapain susah-susah kok gitu nih? Ya. Jadi kita harus menciptakan ya aura-aura positif. Iya, positif. Gitu ya. Itulah
baik orang lain, diri kita sendiri juga. Makanya kita jarang posting yang Ternyata saya bisa mendalam. Mendalam. asik. Terakhir. Bu Viro, cekidot. Prinsip hidup saya hanya ada 4: senyum, syukur, sabar, dan ikhlas. Wah, banyak Itu sekali saja. pemirsa. Anu to the point. Senyum, syukur, syukur, sabar, sabar, dan ikhlas. Karena ikhlas tingkatan yang Paling paling sulit. Ya, betul. Makanya kalau masih belum bisa ikhlas, ya setidaknya kita berusaha sabar. Iya. Kalau kita masih belum bisa sabar, ya bersyukurlah. Bersyukur pun itu sulit sekali. Kadang orang lupa. Oh, kita sudah dikasih banyak, tapi dia lupa bersyukur. Banyak sekali, ya kan? Kita dikasih kesehatan, tapi kurang aja, kan gitu, ya kan? Dan yang harus kita syukuri itu bukan hanya soal materi. Kesehatan juga. Iso maaf ya kawan-kawan, pemirsa kentut pun bersyukur. Ya, betul, Bisa betul, buang air betul. kecil. Aduh, lega ya Ya, perut. betul. Itu, ya kan? Bukan hanya Betul. materi. Iya. Punya mobil, punya apa, wis enggak. Jadi- bukan itu ya Bu ya, bukan itu betul bukan banget. hanya itu saja. Betul. Jadi Kita meskipun nggak berlimpah materi, tapi kalau kita bersyukur, kita tuh kaya, gitu kan ya? Ya, betul. Oh. Untuk saya yang sering kurang bersyukur ya, itu sangat menolong. Sama, saya juga Menampar manusia, ada dengan lupa. sangat keras, guys. makanya kan ini namanya prinsip hidup kan. Kita Kita bisa sharing tahu. satu sama lain supaya kita bisa saling mengingatkan. Gitu. Bukan berarti saya punya prinsip kayak gitu saya sudah pandai bersyukur, belum. Masih sering mengeluh sama. Sering ngeresulo kalau bahasa Jawa ya. Jadi itu Ya pertanyaannya. kita semua sudah jawab, jadi selesai. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang terakhir. Apa itu? Ada Bu Salma. Iya, bisa bikin. Iya, lali. Kira-kira apa ya, guys? Terakhir. Pertanyaannya Ki, first Impression. First impression. satu sama lain. Kesan pertamanya tuh apa? Pas pertama ketemu, begitu. Kesan pertama saat hidup tadi. Semua loh, guys, Semua ya. Oh, jadi saya kesan pertama ketemu Rizky, ketemu Bu Viro, ketemu Bu Gita. Oke, saya ketemu sama Bu Gita itu bukan di Semajo ya, kesan pertamanya di luar Semajo. Bu Rizky sama Bu Viro di Semajo. Oke, saya ngomongnya yang Bu Gita dulu. Kesan saya, first impressionnya Bu Gita saat ketemu Bu Gita pertama kali, itu sih orangnya nggak kelihatan sombong, nggak. Terus rame. Asik gitu Bu, enggak heboh, asik aja buat ngobrol tuh enak. Oh, enak. Ya gak sombong Bu, ya kayak gitu. Itu aja. Pertama sih asik buat bicara ngobrol. Sih gak asik pertama. Ya enggak sih, mudah-mudahan asik terus gitu loh Bu. Gitu ya. Yang kedua nih, Bu Viro. Bu Viro tuh kok orangnya diem. Saya tuh agak-agak iya ya, saya katanya ngomong Takut, canggung. Bukan takut, gimana ya? Lebih canggung kan. Kiku. Iya Kiku gitu. Tapi kalau lama-lama memang orangnya karakternya seperti itu, diem kalem. Padahal saya tuh kepingin jadi, saya tuh kepingin kalem, nggak bisa guys, bawaan norok. Saya suka, saya kesannya seperti itu kalem, intinya ya. Tapi kalau sudah diem, oh berarti kira masalah, tidak bisa diganggu. Oke gitu. Berada yang berani ganggu, betul. Kesan pertama untuk Bu Rizky, karena saya melamar di SMA di Jombang itu interviewnya bareng sama Bu Rizky. Iya. Pertama, Iya. kesannya pertama Bu Rizky itu ya kalem, terus Tipe muslihat, diem, guys. terus lemah lembut, tenang nih Bu ya. Masih membaca situasi. Setelah 3 bulan saya bersama Bu Rizky, waduh sepertinya tuh sefrekuensi sama saya teman-teman Bukan ya. sepertinya lagi Bu. Memang sefrekuensi. Rame. Bener Memang dari raut wajahnya Bu Rizky itu kalau pertama ketemu tuh kayak kondoan, lemah lembut, diem kayak Bu Viro. Tipe muslihat. Tapi Biar malah melihat lembutan situasi Bu dulu. Rizky daripada Bu Viro awal jumpa Iya. gitu. Seperti itu pemirsa dari saya. Nyatanya enggak, guys. Kenapa saya memberikan alasan kenapa saya seperti itu. Di setiap tempat baru. Di setiap tempat baru yang saya datangi, pasti saya akan bersikap seperti orang lain. Betul. Terus kamu orang lain.
Iya, dua muka lu ya. muka 2. Zaman gini, guys, mukanya cuma 1. Kalah, guys. Harus muka setidaknya tuh bermuka 2. Kenapa saya melakukan itu? Karena yang pertama, saya mencari lingkungan yang sekiranya cocok dengan saya. Nah, kalau saya pertama kali sudah bertingkah, ya kalau lingkungannya cocok. Kalau enggak kan saya yang jadi jelek. Siasat Bu Rizky saat beradaptasi. Betul. Untungnya cocok ya guys. Jadi jadi diri sendiri. Setiap saya misalkan saya jenjang sekolah, mesti teman-teman saya gitu. Awal kenal pendiam anak ini. Anak ini gak mungkin kakek pola. Tapi 1 bulan 2 bulan kalau saya merasa nyaman, saya akan menampakkan diri saya. Nah, tapi kalau misalkan saya merasa tidak nyaman, saya akan tetap menjadi seperti itu. Jadi kalem, pendiam supaya apa? Supaya saya sedikit dihormati. Maksudnya itu tidak direndahkan gitu loh. Intinya enggak sedih hari kok ngene sih gitu. Karena apa? Saya tahu dengan sifat saya yang asli, saya pasti akan tidak dihormati. Soalnya terlalu selengean gitu. Yes. Ya, oke. Itulah kenapa. Klarifikasi dari Bu Klarifikasi Rizky. saya. Sudah ya. Mungkin ada yang Karena pernah ini interview. saya yang mendapatkan pertanyaan, otomatis saya pengen tahu dong responnya dari teman-teman saat pertama kali melihat saya. Oke. Mungkin sama, Oke. mungkin sama. Impression. Sama Bu Rizky saya. lagi. Bu Rizky. Apa kata yang Mbak Amine, Bu? Lanjut, Bu, Istirahat. lanjut. Lanjut, Bu. Oke. Kesan pertama saya. Bu Vira dulu. Oke, Vira. Bahwa dari awal saya Bukan ya, Bu kenal Vira? sampai sekarang tetap kesannya tidak berbeda. Tidak seperti saya yang punya 2 muka atau lebih muka, enggak. Bu Vira tetap seperti ini. Orangnya diem, sopan. Nah, itu kadang yang membuat saya agak sedikit tidak bisa dekat dengan Bu Vira. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengimbangi kelembutannya Tidak gitu bisa, loh. Bu, tidak bisa, Bu, tidak bisa. Maksudnya, kekalamannya saya tidak bisa mengimbangi itu. Jadi saya merasa Ya Allah. mending saya kayaknya tidak saya Pak minggir tuh Maju, mundur gitu. mundur tapi sebenarnya Bu Vira tuh asik, cuman saya yang merasa kok aku nggak bisa selembut Bu Vira yo, merasa insecure dengan kesopan santunannya Bu Vira. Ngomongin lembut Jawa ya, Bu. Nggih, mboten atos-atos. Beda, ngomongnya atos-atosnya saya dengan Bu Vira beda. Bu Vira, monggo ibu-ibu kalau bisa monggo. Beda ngomong atos-atosnya aku. Bu Vira beda. atas gitu. Atos-atos nggih. Ya, lu tapi atas. Bapak sih ngasih wongi, kadang melengos. Jadi Bu. Iya kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak ada kenamin kok. Oke, selanjutnya Bu Gita. Aduh, aku Bu Sofi. Oh, Bu Sofi. aku diloncatin Enggak, soalnya terlalu ngeplek jadi biasa aja podo ae karo aku. Pertama saya kenal sama Bu Sofi. Bu Sofi ini orangnya yang jelas lebih dewasa. Kenapa? Karena dari bertingkah, maksudnya kayak yang menyapa duluan kan Bu Sofi. Jadi kayak Ya, saya memang orangnya kalau gak nyapa dhisik ku piye yo? Nah, Gak nyapa jadi dulu tuh gimana gitu. kelihatannya juga dari Saya awal wong iki grapyak. Nah, itu kesan pertama saya dan sampai sekarang juga sama ya, seperti itu. Jadi terlalu grapyak tepatnya. Nah, itu ya. Jadi nggak enak kalau hanya menyapa Bu, gak enak. Iya. Oke, itu kesan pertama saya. Jadi orangnya Bu Sofi adalah orang yang sangat grapyak, teman-teman. Ramah, maksudnya ramah. Oke, Bu Gita. Saya menemui Bu Gita, pertama kali bertemu dengan Bu Gita adalah orangnya rempong. rempong, Bu. Kenapa? Karena kayak Bu gitu. Maksudnya kayak kudu ngene ngono. Jadi kayaknya rempong. Orangnya rempong gitu pokoknya. Jadi aku orangnya sih gak rempong Bu gitu ya. Rempong sih. Rempong ya? Soalnya kan gue tapi gak Bu terus Iya bener. saya kan nih ngajar maksudnya ngajar kudu ngene. Jadi rempongnya aku Pas tepak nggo-nggo multitasking lah. Kalau bahasa gaulnya multitasking. Iso iki ngono lho. Jadi semua ditanda. semua ditanda. Nah, kabeh dicanda. Nah, maksudnya gitu. Itu maksudnya. Ibu muda. Iya, ibu muda.
Sampai sekarang, kalau enggak sekarang enggak sudah. Sekarang pengennya Sepertinya sudah bisa, maksudnya kondisikan. mengkondisikan iki tak tanda engko ae wis, saiki aku gitsik. Sepertinya seperti itu. Sepertinya seperti Itu. Sepertinya seperti itu, guys. Bahasa Dah. apa itu? Sudah, sekarang Bu Viro. Bu Viro. First impressionnya saya, Bu Rizky, Bu Gita. Nah, Pertama Bu Gita dulu karena sudah lama Ya, kakak betul. kelas. Kelas. Kelas, Jadi agak lama first bersama. impression saya ketemu Bu Gita yaitu tegas dan disiplin itu karena dulu beliau itu adalah ketua OSIS. Saya di ospeki, ospek, mos, Ya, mos, mos. pakai karung sak, topi bal, terus ada adik kelas bandnya berarti ya, tuh. Bu? Betul, Iya. adik kelasnya Bu Tipe-tipe Gita. kakak tingkat yang batu dicontoh. Kalau zaman dulu enggak masalah, kalau zaman sekarang kayaknya nggak boleh. nggak boleh. Tapi kan seru sebenarnya. Iya, betul, banget, betul. seru Seru banget. banget. Senengan sing aneh-aneh lah aku. Bisa gak cerita, Bu. Iya. Makin pede. Iya. Jangan. Mm-mm. Betul banget. Terus yang selanjutnya Bu Sofi. Bu Sofi itu pertama kali pertama kali apa? Kalau ketemu ya itu tadi awal-awal pas aku mau rapat ya. Oh Bu Sofi. Oh iya. Tapi saya takut, jujur takut mau nyapa Bu Sofi. Soalnya kan apa ya? Celak mata. Matanya Bu Sofi kan belok. Terus kelihatan kayak kereng gitu loh. Wow, Garang. Tajam. Iya. Sebenarnya bukan hanya Bu Viro yang pernah bilang ke sana ke saya. Bu Ati, guru senior. Aku pertama kali ketemu Bu Sofi tuh wedi. Celake ngene. Gitu. Dipegang ya, Bogi. Ternyata kita sama, Bu Ati. Gak itu saja. Kadang saya tanya ke Pak Anas, Bu, sama mau dirasani badare. Bu, itu guruannya nih. Wah, kok ini gitu. Padahal ya tidak. Asik. Lanjut Bu Viro apa lagi? Lanjut. Jadi kesan pertama saya itu takut saat ketemu Bu Sofi. Tapi nggak tahunya, iya medeni. Tapi nggak tahunya pas waktu itu di baksoan, ternyata Bu Sofi nyapa saya. Bu kok cuman ki kok ruwet ngurusi anu. Ayo kene mangan bareng gitu. Ternyata Oh iya bendahara juga. Iya. Kan waktu itu gak tahu kalau Bu Viro bendahara, kok nyesakno guru mangan lainnya wis mangan jadi kok yo umek karo iku. Kenapa dia rasa dia rasa-rasa. Bu Rizky, lho kita bareng. Kok ngono sih, Bu? iya. Terus aku lumayan kan. Oh ternyata yang pegang uang sumringah guys. Karena tanpa Bu Viro uang sumringah gak akan ke kita ya. Ya betul. Ya selalu makan terakhir. Ternyata seperti itu yang pegang uangnya. Gitu. Oke. Terus Bu Rizky, kesan pertama saya menyenangkan. Ya, kalau saya tidak Menyenangkan. pedih kok kereng. Horor. Terus alhamdulillah semuanya ternyata menyenangkan sampai saat ini dan insya Allah seterusnya. Amin. Terus gini, di antara beliau-beliau ini saya yang paling muda. Jadi Bu Sofi, Bu Rizky, sama Bu Gita itu sudah seperti kakak saya sendiri. Saya paling Ragil, tua. guys, ragil. Ragil tapi yang Barep. sopan satunya itu paling bagus. Klarifikasi saya Maksudnya tuh bahasa Jawanya yang paling Top Markotop. belum top markotop deh, cuman Di antara sama-sama kita, belajar. di antara kita. Sama-sama belajar enggak. Ibu-ibu yang lainnya juga enggak kalah. Jadi intinya semuanya tuh baik, ada baiknya ada, kurangnya juga ada. Ya. Cukup dari Ya, saya. Bareng-bareng. Iya. Terus siapa lagi? Bu Gita. Dari ujung aja. Dari ujung. Saya. Ujung sana. Ketemu pertama. Luali saja nih aku ketemu pertama kapan Tadi ketemu berapa lali Bu Rizky? aku lah gak salah, aku saya Di kantor, Bu. Ini kantor sama golap gitu kan. Jadi kan sama itu kan fokus fokus di latih jadi aku jarang enggak begitu merhatikan memang Bu. Iya. Awal bertemu yus ke area pondok itu tak wis. Wah, kan ternyata Bu Rizky. Ke area pondok. Muka saya berhasil, guys. Bagaimana karakternya cuma Pembuktian perlahan saya berhasil, guys. cuma enggak keduman sing sampean muka dua pertama enggak keduman. Oh, nggak Wis keduman, keduman sampean asli Oh, wis asli ya. Makanya mungkin aku kasep yo masuk sekolah
Jadinya aku wis seru sampean. Oh ya kan. Kan cutiku mau paling Bu. Oh iya. Jadi ketemu sampean wis Loh, asli. nikahnya Bu Rizky-nya sudah masuk sudah apa belum? masuk, sudah cuma iku durung apa ndak Gak megang begitu paham ke Bu Rizky. gitu. Soalnya kok mbulati apa aku mari imunisasi apa kayak aku izin. Kalau Bu Viro memang adik kelas ya. Terus Udah tahu ya Bu? udah tahu banget, ya pemalu lah. Saya ngospekin aja tadi bilang saya sing mau sih, saya juga lupa. Itu karena dia pendiam, terus nggak begitu menonjol seperti teman-teman yang lainnya. Jadi saya biasa. Nggak ikut saja. OSIS, jadi Bu Gita nggak Nggak ikut gitu. OSIS. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau nggak ikut OSIS tidak begitu Iya, diperhatikan. betul sekali. Ya apa yuk? Yo kalem lah malah pertama ya kayak gini-gini aja sampai sekarang dari dulu mukanya pancet sama ini gitu cara bergeser Anu ya, Bu, sama ya? pancet. Pancet ya Bu ya? Pancet Bu nggak berubah cara ngomongnya nih kabelku pancet. Iku lah. Apa aku ya berubah ya? Aku kepancet ya? Sama aja aku Bu. Pokoknya sih bermuka dua hanya aku. Soalnya tahu kenapa ya, saya memang seperti itu. Ya. Bawaan rokok kan. Lingkungan baru harus punya kesan yang kalem dan baik. Gitu. Tapi setelah itu ya mohon maaf ya seperti inilah saya. Kan sudah kebaca ya Bu Rizky ya. Oh ini Iya, orangnya betul seperti betul. ini. Jadi kira-kira aku iso nggak ngetokno sifat asli kuning lingkungan iki. Jadi untuk mensiasati Boleh ya aman. kayak gitu dulu ya Bu ya. Dari aman Bu Rizky. Sudah berarti contoh ya guys, jelek guys, bermuka dua. Terus Terus kalau ke Bu Sofi ya bener ya Bu, kita ketemunya waktu di Jember itu ketemu pertama Bu, itu tadi di humble. Jember ya, Bu? Iya Bu. Oh, waktu di Bimtek. Heeh. Oh iya dah. Iya di Jember ambil bahan kan. Iya. Apa ku sumeh terus apa ku Halo. ngaran humble lah, jadi kayak awake dhewe mesti oleh baru Nyokoan. nyokoan baru pertama ketemu terus tiba-tiba ngobrol sing aneh-aneh apa itu biasa aja gitu nyaman. enak diajak ngobrol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus tiba-tiba kok jadi teman saya di Semajo ya guys. Ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillahnya plus plus. Plus semoga banyak nambah silaturahmi aja. Ya. Sudah Berarti ini kuisnya sudah selesai. selesai. Karena kuisnya sudah selesai dan ini kita lagi bersama-sama. Sebenarnya kita itu banyak ya anggotanya. Ada siapa? Bu Tati, Pak Anas, Pak Siva gitu, dan semuanya guru-guru tuh sebenarnya berhak ya berkumpul kayak gini. Tapi yang ada sekarang itu hanya 4 orang ini saja, Bu Rizky, Bu Viro, saya, dan Bu Gita. Nah, karena ini permainan sudah selesai, karena ini ada salah satu guru yang mau pindah, Bu Rizky. Jadi gini untuk Bu Rizky, karena Bu Rizky sudah tidak bisa bergabung lagi dengan kita ya, tapi kita masih tetap saling silaturahmi, Melalui komunikasi TikTok, dunia maya juga melalui pernah melalui WA tetap. Jadi kita sebagai teman-teman di Semajo ingin mengucapkan ya satu Selamat ulang tahun. apa ya Nanti Bu, kalimat-kalimat bulan depan Bu, bulan depan. kalimat untuk Bu Rizky ya, agar Bu Rizky itu semangat di tempat kerjanya yang baru. Jadi intinya ya kata saya tadi tuh Bu Rizky, kita itu menjalani hidup itu harus sabar, ikhlas, bersyukur. Katanya Bu Gita juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, Bu Rizky nanti kan ketemu dengan lembaga, dengan orang-orang baru lagi. Nah, sepertinya bisa- muka saya kembali lagi guys. Ya, itu Kembali boleh ke- disiasati juga untuk membentengi Bu Muka kedua Rizky. saya. Sudah Ya. 3 tahun Bu Rizky tidak Iya. memerankan itu. Sekarang Bu Rizky memerankan lagi. Kita lihat berapa bulan kira-kira Bertahan. akan bertahan. Ya semoga Bu Rizky, dari saya ya pribadi, semoga Bu Rizky di tempat barunya itu Bu Rizky bisa kerasan nyaman, karena sekarang kan lebih dekat dengan suami, dan juga apa yang dinanti-nantikan, doa-doanya itu cepat diijabah oleh Allah. Amin, Gitu ya. amin. Jadi intinya semoga Bu Rizky nyaman di sana, bahagia karena bersama suami di tempat kerjanya, terutama ya Bu Rizky. Itu dari saya. Maaf yang sebesar-besarnya Bu Rizky kalau memang ada salah kata. Kan saya itu orangnya ceplos-ceplos, ngomongnya kasar. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada perkataan yang menyakiti bagaimanapun itu. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Bu Vira, Bu Gita juga, terutama Bu Rizky yang akan meninggalkan kita. Nah, gitu. Oke, Bu Gita lanjut. Oke, Maaf. lanjut. Apa ya? Gitu. Sudah. Iya, Jadi sudah. diri sendiri aja, Bu. Iya. Pertama, Ya, pertama kan? seseknya tuh tadi Bu. Ya, Diri mungkin sendiri kalau dulu. sudah caranya seperti itu enggak apa-apa sih. Terus Tapi tetap kok selanjutnya ya kalau bisa jadi diri sendiri. Soalnya kita akan tahu
Jadi sing konco gitu sapa. Kayak gitu. Akhirnya sampean menemukan tempat yang baru sing nyaman. Oh lek jane wong iki sing nyaman ya wis. Enggak usah ndelok wong liyane sing sekiranya enggak nyaman, ya tinggalin aja Bu, golek sing nyaman aja. Bukan maksudnya pilih-pilih ya. Golek kewarasan Bu. Betul. Lek misalnya dia memaksakan orang lain suka mbek dhewe ku enggak iso ngono lho. Jadi ini ya lek pengen awake dhewe waras ya. Ya awake dhewe golek sing nggon cocok ambek awake dhewe. Ya no wis masih dipikir pilih-pilih, aku butuh waras. Yang Daripada sefrekuensi. Iya, betul banget. Oke, terima gitu aja Bu Rizky. Jadi diri sendiri Bu. Sekarang. Zira. Iya, saya juga guys. Perlindungan nih guys. Sebelumnya mohon maaf juga Bu Rizky kalau saya pribadi ada salah penjenengan. Terus Bu Sofi juga, Bu Gita juga, dan yang menonton semuanya. Bu nyai banget ya Uhti. Mboten. Enggak. Bukan punya ibu, sama sing punya ibu. Ukti. Mereka salah, Calon ya calon punya. Kita nggak tahu nanti suaminya siapa. Yang single loh guys. Iklan. Ayo lanjut Bu. Lanjut Bu. Di selame. Pesan-pesannya sama dengan Bu Sofi sama Bu Gita. Mudah-mudahan ya. Yang penting kita jangan putus komunikasi, itu paling penting karena ya bagaimanapun juga kita sekarang dan seterusnya insya Allah akan jadi keluarga gitu. Terus yang selanjutnya apa tadi saya lupa ya Allah larian. Jangan sampai lupa Bu. Ada obatnya Bu. Semoga Bu Rizky kerasan di tempat itu yang paling penting ya, baru. Bu. Ya. Dan nyaman. Terus selain ya sebenarnya sekarang sudah jadi diri sendiri, hanya saja kan setiap orang saat memasuki lingkungan baru itu kan beda-beda ya. Caranya beda. Nah mungkin dari Bu Rizky itu tadi seperti itu ya enggak masalah, tapi selebihnya ya, jadi diri sendiri saja karena jadi diri sendiri itu lebih menyenangkan daripada jadi orang lain. Kan. Terus benar juga yang disampaikan oleh Bu Gita, kesehatan mental kita itu yang penting, paling penting. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Orang lain nggak mungkin, nggak ada yang Nggak mungkin bisa 100% ngertiin kita kan. Nah, betul. Minimal kalau orang sudah punya empati itu berarti dia masih ada kemungkinan untuk bisa menjaga kesehatan mentalnya orang lain dan juga perasaannya orang lain. Itu Bu Rizky. Terima kasih. Sebenarnya di antara beliau-beliau ini saya yang paling melo. Tapi ya nggak tahu ya. Tapi saya gengsi mau menunjukkan. Jadi Ya, Nanti nangis sendiri-sendiri saja ya. Ya, Jangan nangis bareng-bareng. ini masih ada waktu, nggak tahu kalau sudah pas hari hanya Bu Rizky sudah di sini, nggak tahu sudah. Nggak tahu udah. Jadi saya masih belum melo. Oke. Kemarin sudah. Terima Masih kasih. ibu. Bu Gita Terima juga. kasih Bu Gita. Terima kasih Bu Sofi, terima kasih Bu Viro. Mohon maaf Bu Viro, mohon maaf Bu Sofi, mohon maaf Bu Gita. Dan untuk semuanya, saya belum sempat jujur saya belum sempat berpamitan dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMA Marik Jombang. Kenapa? Karena saya tidak kuat menahan air mata. Kalau saya sedikit aja berucap, saya berkata-kata, pasti langsung tidak bisa diem. Nah, itu terjadi ketika saya berpamitan dengan Ibu Titi selaku kepala sekolah. Dari awal masuk ruangan, nangis. saya sudah Oh, meletakkan makasih air ya, Bu, ya. mata, Jadi nggak padahal bisa masih ngomong. belum ngomong. Jadi ya saya hanya sangat singkat sekali. Bu, saya mau pamit, insya Allah. Hanya seperti itu. Tidak mengucapkan terima kasihnya pun tidak. Karena itu bagaimana ya, terlalu berat untuk saya ucapkan gitu loh. Oke, karena sekarang saya lagi bahagia, makanya saya tidak menangis. Iya, alhamdulillah. Terus juga karena kan saya sama masih Bu bisa Viro sudah terbiasa kehilangan ya Bu Viro dari guru-guru yang sebelumnya. Jadi berusaha tegar walaupun nanti kesehariannya ya. Tapi Tapi memang kan memang berlalu toh, nanti berlalu. ya pasti akan. tapi jujur Bu Gita untuk yang ini memang Berbeda ya Mbak Iya, ya dari yang berbeda, sebelumnya. Berbeda ya Bu ya. Berbeda Bu. Berbeda. Jadi yang sebelumnya kehilangan mungkin ya sedih. Iya. Terus ya sedih sedih aja. pasti, Pasti tapi nggak sedihnya sampai- sedih. nggak Apa sampai rasa kebersamaannya lebih klikan sini yang sekarang Bu?
sebetulnya iya. Gitu Ya ya. dulu iya Klik pernah. juga. Lu klik, Cuman- tapi seiring berjalannya waktu bisa menerima oh ya memang harus pergi. Iya gitu, karena ya sejatinya nanti pasti akan ada yang Pasti pergi akan dan ada akan ada masih yang teko, tinggal. masih pergi, masih teko. Semoga mendapat ganti yang lebih baik dari saya dan yang terbaik. Amin. Semuanya. Bu amin Bu. Amin. Aku iki ya amin ke amin. Iya makanya itu, tapi harus tetap amin. Harus tetap amin, Bu. Sebenarnya sing gantiku lebih asik, lebih Iya ya amin. Benar ya. keren. Ya semoga Bu Rizky bisa ada kerasa ya teman-teman ya. doakan ya, doakan. Anu Bu Rizky berikan sepenggal kalimat untuk guru-guru sudah untuk sekolah SMA Maju Jombang. Semoga Sebagai guru matematika. SMA Malang Jombang sepeninggal saya sih, Bukan. Maksudnya ki Pindah. sepindah saya. Cukup sepindah. Pokoknya setelah saya pindah, Ya. itu mendapatkan guru matematika atau guru-guru yang lain di mata pelajarannya itu lebih bagus kualitasnya, lebih Bu Rizky kok juga bagus kok. asik orangnya. Ya maksudnya yang lebih bagus, Lebih yang jelas lebih baik. juga. Itu terus lebih apa ya, mau berjuang bersama SMA Maris Jombang. Terus kemudian semoga SMA Maris Jombang ini lebih maju lagi, lebih jaya lagi. Terus Amin. muridnya tambah banyak, tambah aktif muridnya yang penting. Jadi murid-murid banyak dan berkualitas. Terus kemudian guru-gurunya semuanya diberikan kekuatan, selalu semangat, selalu kesehatannya juga semoga. Pokoknya semua yang bagus-bagus untuk SMA Maris Jombang. Amin 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 amin. Terima amin. kasih banyak Bu Rizky. Sama-sama. Oke, sudah berakhir ya teman-teman. Sudah. Jadi saya sebagai host di sini, guys. Saya terima kasih untuk Bu Rizky, Bu Viro, Bu Gita karena sudah mengisi channel saya di sini ya. Game ini sangat bermanfaat ya. Ini Ya. sebenarnya yang punya ide game itu Bu Viro. Chat saya, Bu kita gimana kalau buat quiz? Oh ya Bu, iya dibuat channel. Akhirnya jadi juga sekarang meskipun hanya 4 orang. Kurang banyak nih timnya. Iya. Jadi saya pikir barusan oh iya game ini bisa tahu ya kalau kalau memberikan manfaat untuk orang lain. Satu dari nasihatnya Bu Gita seperti ini, Bu Viro seperti ini. Jadi ini sangat bermanfaat lah Bu gamenya. Rizky seperti ini. Oh Bu Rizky seperti ya lupa gitu ya. Jadi game ini sangat bermanfaat lah untuk Saya kita belum pergi gitu saja ya. sudah dilupakan dari sini guys. Iya, maafkan saya Bu Rizky. Awas Bu Sofi, saya ganggu setiap hari. Oke, dah selesai ya teman-teman. Gamenya semoga kita diberikan kesehatan yang berkah ya, kesehatan yang berkah, kemudian rezeki yang berkah. Apa yang kita minta, kita angan-angankan, minta kepada Allah itu diijabah oleh Allah. Amin. Ya. Tetap semangat menjadi guru, tetap semangat juga menjadi ibu rumah tangga, dan tetap semangat masih ingin mencari jodoh untuk Bu Viro ya. Amin. Tetap semangat, sarani. Oke. Jangan lupa terus saksikan channel Sofi Arfi, subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hup pimpa alai hup gambreng. Aku nggak kelihatan. Tangannya Bu Rizky ya kelihatan. Ini. Hup pimpa alai hup gambreng. Bisa. Kita pakai ngop yo. Aku udah mulai senyum. Kawian Bu. Pulang Bu. Kan senang ya. Sopo. Sopo. Ini ya langsung ini diri lo ndak apa-apa ya.